sampailah kami di tahapan PK. Di tahapan PK ini kami alhamdulillah dimenangkan seperti itu. Setelah dimenangkan pun mereka menolak untuk menyerahkan unit apartemen, bahkan untuk melihat saja tidak mau. Nah, apa sih yang menjadi permasalahan di sini adalah kami heran mengapa Polda Metro Jaya menghentikan laporan kami padahal Dr. Farida adalah pembeli yang beretikat baik. Nah, selain itu dari semua dari gugatan dan lain-lain, terus kemudian dari laporan-laporan kita juga termasuk Kementerian Hukum dan HAM itu merekomendasikan untuk dihentikan. Namun sampai sekarang kami bingung gitu. Yang kami jelas-jelas tidak bersalah, tidak melakukan hal itu, tapi tidak dihentikan. Sementara dengan mudahnya laporan kami yang jelas-jelas mereka tidak menyerahkan unit gitu. Yang itu adalah penggelapan, yang itu adalah penipuan, tidak ditindaklanjuti. Bahkan sempat kami laporkan juga di tahun 2014 dan ujung-ujungnya tetap sama, yaitu SP3 gitu. Kami butuh keadilan. Nah, di sini kami laporkan kepada Pak Kapolda yang baru. Kami harap Pak Kapolda yang memang benar-benar kami yakin adalah orang yang jujur, orang yang amanah dan juga memiliki integritas tinggi, siap untuk menghapus praktek-praktek gelap di Polda Metro Jaya yang tentunya tidak semua ya oknum yang dilakukan oleh oknum-oknum. Kami percaya dan yakin akan dibuktikan kasus ini. Jadi kalau orang Indonesia menikah dengan orang asing, khususnya untuk laki-laki dengan orang asing, perempuan dengan orang Indonesia, tidak ada perjanjian pranikah. Maka tanahnya si istri tetap tanah warga negara Indonesia, tanah si suami warga negara asing. Hal itu baru keluar melalui PP 103 tahun 2015. Ya. Jadi sebelum tahun 2015 tidak ada satupun aturan yang mengatur tersebut. Jadi ketika sebenarnya dari pihak EPH ini itu tidak ada dasar hukum menyatakan bahwa Dr. Farida tidak bisa membeli unit apartemen karena pembelian dilakukan pada tahun 2012. Hanya saja mereka mengaitkan pada ketentuan yang sebenarnya tidak nyambung. Kenapa? Karena disebutkan bahwa dalam waktu 1 tahun, di pasal 21 itu ayat 3, dalam waktu 1 tahun ketika menerima, beralih nih, misal hartanya itu harta tidak bergerak atau tanah itu beralih kepada orang asing, itu dalam waktu 1 tahun harus dialihkan. Jadi bukan orang Indonesia tidak boleh punya, walaupun menikah dengan orang asing. Nah, harta bersama ini pada dasarnya tidak bersama. Kalau harta itu kan ada namanya kan atas nama Dr. Farida dan dia adalah orang Indonesia. Beliau juga bisa memiliki sama. Satu lagi yang tidak boleh adalah dialihkan. Satu lagi ahli warisnya juga tidak boleh warga negara asing. Jadi kalau warga negara Indonesia ahli warisnya boleh-boleh saja. Nah, maka anaknya Eki Farida, seandainya orang yang dipilih jadi warga negara Indonesia, dia berhak memperoleh tanah tersebut kita. Sebenarnya itu juga pertanyaan kami, karena kan alasannya adalah perjanjian kawin gitu. Tidak ada, memang perjanjian kawin ini adalah upayanya Dr. Farida mati-matian gugat juga ke MK. Terus kemudian beliau memiliki perjanjian kawin. Apa? Itu sebagai itikat baik saja, bukan berarti beliau tidak berhak ya atas unit. Cuman itikat baik karena kan pengembang minta perjanjian kawin. Ya udah, dia itikat baik karena sudah terlanjur nikah pada saat itu belum boleh melakukan perjanjian kawin, hanya bisa pranikah yang tadi Bapak Kamarudin sampaikan. Tapi setelah dilakukan pernikahan itu berlangsung, dulu tidak boleh bikin perjanjian kawin. Nah, akhirnya Dr. Farida gugat ke MK dan berhasil menang, di mana MK menyatakan melalui putusan 69 tahun 2016 menyatakan bahwa perjanjian kawin dapat dibuat sebelum, pada saat, dan selama pernikahan itu berlangsung gitu. Jadi akhirnya Dr. Farida sudah punya yang namanya persyaratan, kita ajukan dong ya seperti itu gitu. So perjanjiannya, surat pesanan dan lain-lain tidak pernah dibatalkan. Jadi ketika kita ajukan apa yang menurut syarat mereka diperlukan, harusnya diterima dong sebagai pengembang. Nah, itu pertanyaan yang bagus dan kami tidak tahu jawabannya. Tapi kami menduga bahwa memang sejak awal ini adalah penipuan. Kenapa? Karena tidak diserahkan ketika kami pun melengkapi. Harusnya kan diserahkan ya kalau tidak penipuan. Nah, cuman kami lapor ke di Reskrim Sus ini dan di Reskrimum juga tidak ditanggapi, bahkan dihentikan. Kami mohon agar dibuka kembali kasus ini. Ini kita sudah kasih bukti-buktinya dan sebagai masyarakat kami minta dari kepolisian, kita bukan lawan ya. Kita bukan lawan, kita justru adalah masyarakat yang patut dilindungi. Ketika ada kesalahan seperti ini tidak ditutup, jadi harus dibuka kembali. Bukan tanpa kami melapor pun harusnya dibuka kembali kasus seperti ini. Jadi kami mohon, ini sudah benar-benar sesuatu kebohongan dan penipuan gitu. Alasannya tidak cukup bukti, Pak. Padahal bukti menurut pasal 184 ya, saksi, ahli, yaitu alat bukti. Kemudian petunjuk lagi persesuaian antara saksi dan ahli. Kemudian keterangan tersangka. Lalu keadaan mana yang tidak cukup bukti?
sampai sekarang kami tidak dapat penjelasan gitu loh. Harapannya ke depan, janganlah menegakkan hukum dengan cara seperti ini. Kasihan masyarakat bila berhadapan dengan pengusaha harus diperhadapkan dengan aturan yang tidak jelas. Zaman sekarang sudah tidak zamannya lagi berlaku seperti ini, karena WhatsApp atau sejenisnya sudah di mana-mana, sudah ada media sosial, ada online dan sebagainya. Jadi oleh karena itu, kepada pengusaha-pengusaha yang nakal, yang punya intrik-intrik yang tersembunyi, tolonglah sadar dan bertobatlah gitu dah. Itu saja harapan utamanya, kasus segera dihentikan. Terus kemudian juga kasus-kasus laporan kami itu dibuka kembali untuk diproses. Karena ini tidak main-main, ini 12 tahun orang sengsara.